Masalah yang saya angkat yakni berjudul Habituasi Protokol Kesehatan pada Masyarakat yang Percaya Konspirasi COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menyebar dengan sangat cepat. Dari dataran negara Cina menyebar hingga saat ini ke seluruh dunia. Penularan dari virus ini sangatlah cepat. Virus ini dapat menyebar melalui udara atau droplet dari satu orang menyebar hingga ke beberapa orang yang ada di sekitar orang yang telah tertular dari virus ini. Pada saat pengumuman kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia sendiri cukup membuat masyarakat heboh karena sebelumnya masyarakat sendiri telah seringkali memperingatkan pemerintah akan datangnya virus ini ke Indonesia. Namun seperti yang dilihat dari berita Detik, pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa COVID-19 pada saat itu masih belum sampai ke Indonesia karena belum ada masyarakat yang mengalami gejala-gejala akibat dari virus corona tersebut. Dan juga masyarakat diimbau untuk tidak terlalu takut dengan virus ini karena seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, wabah COVID ini tak lebih dari sekedar flu biasa. Hingga pada akhirnya pada 3 Maret 2020 lalu kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan. Setelah kasus pertama tersebut diumumkan oleh pemerintah, berita mengenai COVID-19 mulai simpang siur yang menambah terjadinya kepanikan di masyarakat. Hal ini karena tidak terjadi kesinkronan pernyataan antara pemerintah dan lembaga kesehatan seperti ID atau WHO, di mana pemerintah seakan-akan berusaha untuk menenangkan masyarakat tanpa memberikan upaya konkret kepada masyarakat. Dampaknya masyarakat pun mulai merasa panik di awal kedatangan COVID-19 ini di Indonesia. Dari pernyataan yang simpang siur dan berubah-ubah tersebut membuat masyarakat resah dan banyak masyarakat yang mulai berspekulasi terhadap wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona ini. Spekulasi ini umumnya memiliki narasi lawanan dari narasi resmi seperti dari pemerintah. Adapun salah satu spekulasi yang berkembang di masyarakat, yakni yang menganggap pandemi ini hanyalah permainan politik belaka yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang mana dampaknya hanya untuk menguntungkan beberapa pihak saja. Opini atau spekulasi atau narasi inilah yang biasanya dikenal di masyarakat dengan istilah konspirasi. Konspirasi mengenai COVID-19 saat ini umumnya disebarkan melalui media sosial atau media online lainnya, karena aksesnya yang lebih mudah atau juga dapat melalui mulut ke mulut. Konspirasi dapat dikatakan sebagai sebuah opini karena umumnya konspirasi tidak memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai acuan. Di Indonesia sendiri, teori konspirasi merupakan istilah yang sudah cukup familiar dikenal di masyarakat, ditambah lagi dengan munculnya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia membuat istilah konspirasi semakin banyak dikenal lagi saat ini. Teori konspirasi sendiri merupakan sebuah upaya untuk menjelaskan suatu peristiwa besar, di mana umumnya peristiwa tersebut merupakan sebuah hasil dari tindakan suatu kelompok kecil namun kuat. Serta umumnya teori konspirasi memiliki suatu jawaban yang mudah untuk masalah yang terbilang kompleks. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat yaitu perspektif teori yang digunakan adalah habitus yang dimiliki oleh Pierre Felix Bourdieu. Habitus yakni struktur kognitif yang terinternalisasi dari sebuah praktik-praktik dan representasi dari arena sosial serta objektif yang melahirkan praktik sesuai dengan situasi tertentu. Habitus dikatakan sebagai struktur kognitif yang mana dapat membentuk dalam diri individu yang dimulai sejak dini atau kanak-kanak, di mana pada masa saat itu dapat menangkap sebuah struktur yang distruktur oleh praktik-praktik representasi sosial lingkungannya. Konsep habitus dapat mempresentasikan kebiasaan yang dilakukan individu yang memiliki kesamaan dan menjadikan habitus yang diterima oleh umum. Habitus pula dapat mempresentasikan dari aspek internalisasi yang digunakan untuk mempresentasikan dan mengevaluasi dunia sosial
yang ada. Habitus dapat bertahan lama dan dialihkan atau digerakkan ke arena lainnya. Hal tersebut dikarenakan aktor yang merasa tidak sesuai dengan habitus tersebut, yang mana disebut berju sebagai histeria. Saat fase new normal saat ini, protokol kegiatan telah ditetapkan pemerintah sudah melonggar. Namun, masyarakat harus ditetapkan dengan kebiasaan baru yang berbeda seperti kondisi sebelum adanya COVID-19. Penerapan habitus lama ke habitus baru tidak semua akan melakukan secara maksimal dan diterapkan secara langsung. Semua membutuhkan proses dalam perpindahan habitus lama ke habitus baru. Habitus dapat dilakukan atas pengaruh lingkungan sosialnya, seperti halnya apabila sekitarnya menerapkan dengan baik habitus new normal tersebut, maka individu lain akan mengikuti karena sebagai dorongan prakesadaran tersebut yang membentuk untuk mengikuti lingkungan sekitarnya. Tidak hanya lingkungan sekitar, salah satu faktor pendukung juga pemerintah yang harus mempromosikan untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah new normal ini agar semuanya dapat membiasakan habitus baru di tengah wabah COVID-19 ini. New normal saat ini sudah termasuk tatanan sosial baru yang mendorong habitus masyarakat Indonesia berubah ke dalam habitus yang baru. Dengan menyesuaikan kondisi saat ini, habitus lama tidak dapat dilakukan di tengah kondisi saat ini yang akan membahayakan individu tersebut dan orang sekitarnya. Melihat wabah penyakit ini yang sangat membahayakan dan mematikan, sehingga dalam peneliti mencari tahu apakah teori konspirasi yang berkembang di masyarakat tentang COVID-19 dapat mempengaruhi penerapan habitus baru mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan, khususnya yang ada di kota Surabaya. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.